Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan belajar tentang harus mati ya. Shalom bro, saat ini kita diingatkan oleh Allah bro. Lalu David ini berkata, diingatkan apa pak? Saya jawab, diingatkan bahwa kita harus mati bro. Lalu David ini berkata, maksudnya bagaimana pak? Ya maksudnya kita harus mati bro. David berkata, waduh, kok bapak sesat sih? Masa ngajari orang suruh mati? Bunuh diri ya pak? Saya jawab, dengar dulu bro ya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya sedang mengajar musik di tempat murid saya, tiba-tiba Roh Kudus memberitahu saya lewat suara hati ya, kenapa orang kok masih bisa marah, kecewa, jengkel, sakit hati, dan sebagainya, komplit lah. Nah, lalu saya merenung sembari mengajar murid keyboard saya yang sedang memainkan lagu. Saya merenung, kenapa ya? Nah, kemudian Roh Kudus berkata bahwa karena orang itu masih hidup. Saya juga loh, ayo mestilah namanya orang hidup ya mesti bisa marah, bisa kecewa, bisa jengkel, bisa sakit hati, komplit begitu kan. Nah, aku terus bilang, itu namanya masih hidup. Oh, saya baru sadar akan kebenaran itu bro, setelah diberitahu Roh Kudus itu bahwa kenapa kok orang bisa marah ya, kecewa, jengkel, dan sebagainya. Ternyata orang itu karena masih hidup. Lalu David berkata, lah ya memang tuh pak lah, kalau orang masih hidup ya tentu masih bisa melakukan apa saja dong pak, karena namanya orang hidup pak. Ya tentu masih bisa marah, bisa jengkel, bisa sakit hati ya, bisa tergoda sama cewek atau cowok ya, bisa tergoda sama uang atau harta dan sebagainya dah pak. Kan perasaan, pikiran, hati dan sebagainya itu kan kalau orang hidup kan berfungsi pak. Nah itu masalahnya pak, kalau udah mati ya semuanya udah nggak berfungsi pak. Jadi mau dimaki-maki, mau dihina, mau dicubit, dipukul ya, mau dirampok ya, mau ditipu, terus pokoknya diapa-apakan dah pak, komplit ya, diam aja pak, namanya orang mati. Kalau masih bisa membalas, masih bisa marah, masih bisa komplit, wah namanya itu belum mati pak. Orang-orang pasti pada lari ketakutan pak, dikira mayat hidup pak. Ya itu dia. Lalu David berkata, loh kok itu dia? Ya maksudnya begini bro, jadi kalau bro sudah paham artinya mati ya, jadi artinya mati itu sudah tidak bisa apa-apa ya, berbuat baik ya tidak, berbuat jahat ya tidak, pokoknya sudah tidak bisa apa-apa. Nah sekarang saya mau tanya kepada bro, sudah mati belum? Nah lalu David ini berkata, wah saya belum mau mati sekarang pak, karena saya masih banyak tanggungan yang belum saya selesaikan pak. Saya jawab, oh ya makanya bro masih bisa komplit, artinya masih bisa marah, masih bisa kecewa dan sebagainya, karena bro belum mati. Lalu David berkata, ya memang lah pak, kalau bapak suruh saya mati itu namanya bapak sesat loh. Masa ada di Alkitab yang ngajari orang suruh mati pak? Ada bro. Lalu David berkata, serius kah pak? Coba mana tunjukkan ayatnya kalau ada. Saya jawab, ini bro, coba ya, baca di Galatia pasal 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lalu David berkata, oh ya ampun, maksudnya mematikan daging, kirain harus mati bunuh diri pak. Lalu Bronson ini berkata,
maksudnya mematikan daging itu bagaimana sih Pak? Ya, saya jawab ya. Kan semua manusia yang lahir di dunia ini adalah manusia daging tuh. Yang dimaksud daging di Alkitab itu adalah sifat ya, atau tabiat ya, hidup lama. Itu bro maksudnya ya. Karena semua manusia yang lahir di dunia itu adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi bersifat daging, maksudnya bersifat dosa ya. Itu ditulis di dalam Roma 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Nah, lalu Bronson ini berkata, oh, jadi selama manusia belum mati, ya berarti ia masih hidup dalam dosa, gitu ya Pak? Saya jawab, betul bro. Nah, ini ayatnya yang lain ada nih ya. Manusia itu dari kandungan ibu saja ya, belum lahir itu masih dalam kandungan saja, itu sudah ada dosa ya. Jadi kalau ada orang yang bilang bayi nggak punya dosa, ya ini jelas orang itu nggak pernah baca Alkitab namanya. Karena di Mazmur 51 ayat yang kelima itu berkata seperti ini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, jelas kan? Jadi lalu Bronson ini berkata, oh gitu, ya paham sekarang saya Pak. Jadi intinya semua manusia di seluruh dunia ini dimanapun berada, semua adalah manusia dosa ya Pak? Ya, saya jawab ya bro, kecuali manusia Yesus Kristus saja yang tidak punya dosa. Kenapa? Karena Yesus Kristus bukan keturunan Adam dan Hawa ya, melainkan keturunan Allah ya, atau bapaknya adalah Allah, bukan Yusuf. Buktinya, nah ini buktinya Matius 1 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan itu, Maria mengandung bukan karena Yusuf, makanya Yusuf mau menceraikan Maria karena Maria tiba-tiba mengandung. Nah gitu loh. Nah tetapi malaikat memberitahu kepada Yusuf bahwa Maria itu mengandung bukan karena ia berzina atau serong dengan siapapun, melainkan Allah memilih Maria untuk menjadi ibu Tuhan Yesus Kristus. Nah karena itu Yusuf tidak jadi menceraikan Maria, gitu ceritanya. Dan ini bukti ayat yang menulis bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya manusia yang tanpa noda, tanpa cacat celah, tanpa dosa apapun. Di Ibrani 7 ayat yang ke-26 ya, demikian firman Allah. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa ya, dan lebih tinggi daripada tingkat surga. Jadi semua manusia yang lahir di dunia harus mati dan dilahirkan kembali ya, ini ayatnya ya, Yohanes 3 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ya, huruf besar rohnya, Roh Kudus maksudnya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah ini manusia lama kan. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi maksudnya orang yang dilahirkan dari Roh Kudus atau dari Allah, yaitu maksudnya menjadi manusia roh gitu loh, manusia bebas dari dosa. Nah itu maksudnya ya. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan
kembali. Nah, jadi perhatikan kata harus itu. Harus itu artinya tidak bisa tidak, bro, atau tidak ada pilihan lain, atau tidak bisa ditunda dan sebagainya. Pokoknya mau tidak mau harus dilahirkan kembali. Nah, itu maksudnya. Lalu Bronson ini berkata, oh iya, baru tahu sekarang saya, Pak, bahwa semua manusia itu berdosa ya. Sebab itu semua manusia harus mati dan dilahirkan kembali, gitu ya, Pak. Nah, pertanyaannya, bagaimana, Pak, caranya agar manusia bisa mati dan dilahirkan kembali? Nah, saya jawab ya. Ya, harus dari kita untuk mematikan daging atau hidup lama itu, bro. Maksudnya? Nah, saya jawab, maksudnya ya harus ambil keputusan nomor 1 ya. Kita harus ambil keputusan, bukan Tuhan. Ya, kita ini yang harus mengambil keputusan untuk apa? Untuk stop berbuat dosa atau mau bertobat ya, kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu, bro. Nah, setelah dibaptis harus hidup baru ya, hidup taat pada firman Allah, bukan 10% atau 30 atau 50 atau 99,9%, tetapi 100% taat kepada firman Allah. Nah, itu maksudnya. Nih ayatnya ya, saya bacakan di Kisah 2 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke, jelas ya. Nah, ini ya. Nah, jadi urutannya begitu. Makanya kenapa Roh Kudus membisikkan saya, kenapa ke orang bisa marah, bisa jengkel, bisa kecewa dan sebagainya. Ternyata manusia itu masih hidup. Apanya yang hidup? Dagingnya. Nah, itu. Tapi kalau manusia sudah mati, ya bagaimana orang mati kok bisa membales atau bisa kecewa dan sebagainya? Kan enggak. Nah, itu demikian firman Tuhan mengajar kita agar kita mati ya, daging kita, hidup lama kita yang mati. Pasti dijamin ya, kita akan tidak pernah kecewa, tidak akan pernah pokoknya yang dilakukan oleh hidup lama itu tidak akan pernah terjadi lagi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah mati. Ya, namanya mati ya tidak bisa apa-apa. Kalau masih bisa apa-apa seperti yang saya katakan di atas, namanya belum mati ya. Ya, ingat-ingat itu. Jadi orang mati, makanya dikasih gambaran sama Roh Kudus saya waktu saya mengajar. Kenapa orang masih bisa marah, bisa kecewa, bisa ini, bisa pokoknya yang negatif-negatif? Kenapa? Pertanyaannya. Saya merenung sejenak. Ya, terus Roh Kudus beritahu, karena dia masih hidup alias belum mati. Apanya yang belum mati? Dagingnya. Hidup lamanya yang belum mati. Makanya masih kayak gitu. Nah, jadi saya baru tahu rahasianya itu. Oh, iya. Nah, sekarang saya bersyukur ya, setelah saya mengalami kelahiran kembali, saya ya memang masih memiliki tubuh ya, tetapi kan sesuai dengan firman Allah, hidup selama saya kan sudah mati. Artinya lain ya dengan yang dulu. Kalau dulu ada omongan sedikit atau kata-kata yang tidak enak sedikit, mungkin saya sudah marah kepada orang itu ya. Kalau saya di kecipratan kena air ya di jalan raya sama orang yang ngebut misalkan, mungkin sudah maki-maki dan sebagainya. Tapi sekarang tidak hanya kena air, tapi saya pernah ditabrak dari belakang ya sama si cewek yang dengan rombongannya, sampai kaki saya itu kena knalpot sehingga mengelupas ya, kulitnya begitu lebar. Saya tidak marah, saya tidak ya pokoknya tidak bereaksi yang tidak seperti hidup lama lah. Justru saya malah berkata, Tuhan Gusti Yesus berkahi ya, pakai bahasa Jawa, karena yang menabrak saya kan pakai jilbab ya, jadi orang Jawa, jadi saya pakai bahasa Jawa, Gusti Yesus
berkahi. Malah yang nabrak saya malah bingung loh, kok malah bapak ini tidak marah, tidak ini, kok ditabrak dari belakang loh ya, kok tidak ini, kok malah saya diberkati ya. Dia pikirnya ini malah marah-marah, tapi enggak ternyata. Nah itulah terjadi perubahan ya, di dalam hidup saya. Kalau dulu ya sudah enggak terima, apalagi ditabrak dari belakang kan bukan salah saya. Kalau nabrak dari depan masih siapa yang salah, ini dari belakang. Mungkin dia nggak tahu bercanda dengan teman-temannya atau bagaimana. Itu saya mau khotbah di gereja itu padahal. Jadi saya sudah siap pakai dasi lengkap, tuah gerak, ya sudah. Beberapa menit kemudian tetap saya khotbah dalam kondisi itu. Ya puji Tuhan. Nah itu saya ingat itu peristiwa itu. Nah, itu salah satu contoh saja supaya saudara-saudara tahu bahwa kalau kita sudah mati, hidup lama kita ya pasti akan beda ya, tidak akan melakukan hal-hal yang seperti orang yang masih hidup lama atau belum bertobat, atau yang saya pernah lakukan zaman dulu. Nggak mungkin, itu namanya belum mati. Kalau saya masih melakukan hal-hal yang negatif seperti yang hidup belum bertobat, itu namanya saya belum mati. Justru itulah makanya Roh Kudus memberitahu kita saat ini, cek saudara, hidup saudara. Kalau saudara masih melakukan hal-hal yang negatif atau yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu tandanya saudara belum mati. Artinya ya harus mati kalau mau masuk surga, gitu intinya ya. Oke, demikian yang sahabat saya bagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.